Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Sahrizal Fahlawi. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan bacakan sebuah berita yang berjudul Yeni Wahid merapat ke Nasdem, fix jadi wakil Anies Baswedan. Wartaekonomi.co.id, Jakarta. Politikus sekaligus aktivis Nahdlatul Ulama Yeni Wahid nampaknya menjadi rebutan beberapa parpol. Sebelumnya, Yeni sempat dideklarasikan oleh Partai Solidaritas Indonesia bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar menjadi pasangan dalam Pilpres 2024. Belum lama ini, Yeni ternyata mulai dilirik oleh Surya Paloh CS untuk mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, Ketua Bapilu Partai Nasdem, Effendi Khairi, memang sempat membeberkan jika di internal partai telah ada pembicaraan seputar nama calon wakil presiden yang dirasa pas mendampingi Anies. Di antara nama-nama tersebut, ia menyebut nama Yeni Wahid yang dirasa cocok mendampingi ex-gubernur DKI Jakarta. Nama-nama yang mungkin pantas untuk dipertimbangkan untuk jadi cawapres Anies dari kalangan NU, katanya saat dihubungi Kamis 12 Januari 2023. Yeni pun menjelaskan untuk menggait dirinya sebagai cawapres dari sisi NU itu mekanismenya sudah jelas, yakni sholat istikharah dan berdasarkan pendapat para kiai. Bingung kabeh nyalon ke kono, nyalon ke kena nanti kalau NU tuh selalu mekanismenya gampang, istikharah dan nanya pendapat kiai, katanya. Menurut Yeni, mekanisme tersebut selalu dia terapkan, selalu menanyakan hal penting pada 9 kiai. Mekanisme itu selalu saya terapkan jadi secara rasional. Tentu akan saya olah, tetapi secara suara langit, kira-kira begitu ya secara dalil nakli dan akli, katanya. Jadi nanti ada 9 kiai yang saya tanya dulu dan gongnya ibu saya pastinya. Siapa yang direstui beliau, kita harus dukung siapa begitu, katanya lagi. Ya, ini ada isu yang cukup hangat lagi ya terkait dengan mendekatnya Yeni Wahid kepada Partai Nasdem. Kira-kira ada apa Mbak Yeni? Ya, beliau akrab disebut, beliau akrab dipanggil merapat ke Partai Nasdem. Apakah ingin menjadi anggota partai atau ya seperti judul yang tadi itu, ataukah ingin dipersiapkan sebagai calon wakil presidennya Anies di Pilpres 2024. Ya. Ya, kita hanya bisa menganalisis. Yang namanya analisis atau analisa itu bisa benar, bisa juga salah. Besar kemungkinan benar, besar juga kemungkinan salah. Yang benar adalah fakta yang terjadi sesungguhnya. Kan tapi apakah pantas ya? Apakah pantas Yeni ini mendampingi Anies Baswedan? Apakah elektabilitasnya cukup? Seberapa peluang menang ya seandainya Anies berpasangan dengan dengan Yeni Wahid? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Atau apakah Partai Demokrat akan rela, akan ikhlas menerima Yeni Wahid sebagai calon wakil presidennya, mengingat kubu Demokrat sangat kekeh ingin mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas Ahaye sebagai calon pendampingnya Anies Baswedan di 2024. Itulah pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus dijawab ya, yang harus dipertimbangkan ya, karena sosok calon wakil presiden turut berperan serta dalam memenangkan capres dan cawapres di 2024 menurut hasil
survei beberapa lembaga survei yang kredibel. Ya. Tentu selain mengapa Yeni Wahid dilirik, seberapa besar pesona Yeni, ya, tentu itu yang harus dijawab. Kalau dari segi pesona, saya pikir sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah beliau adalah anak Presiden RI yang ketiga, ya, mohon maaf keempat, ya, setelah Soeharto, Habibie, baru Abdurrahman Wahid. Selain anak presiden, beliau juga anak guru bangsa, ya, yang selalu disematkan kepada Gus Dur, ya, Bapak Demokrasi, ya, Bapak Demokrasi. Tentunya diharapkan kalau Yeni menjadi pemimpin, ya, mampu menjadi pemimpin di Indonesia ini, diharapkan akan mampu mewarisi pemikiran bapaknya, yang beliau sangat moderat, ya, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sangat humanisme dan lain sebagainya. Pertanyaan lain yang terberat adalah apakah seandainya Yeni terpilih sebagai cawapresnya Anies mampu menyatukan suara NU seperti yang terjadi pada Kiai Ma'ruf pada 2019. Kenapa? Karena banyak analis berpendapat bahwa seandainya Jokowi tidak berpasangan dengan Kiai Ma'ruf pada 2019, ada kemungkinan Pak Jokowi akan kalah pada saat itu meskipun beliau adalah seorang petahana. Mengapa seperti itu? Ya karena karena Pilpres 2019 itu rakyat Indonesia masih terpecah, ya, terpecah dengan kubu nasionalis dan religius. Kubu nasionalis berkumpul di Pak Jokowi, sementara religius berkumpul di Prabowo Subianto. Nah, sehingga Prabowo Subianto disematkan sebagai oposisi Islam, ya, yang akan mengalahkan dominasi kaum nasionalis. Sekali lagi itu pertanyaannya, apakah Mbak Yeni mampu menyatukan suara Nahdiyin yang berjumlah 95 juta jiwa itu? Apakah ketokohan beliau sama seperti memiliki apakah beliau merupakan figur yang kuat yang mampu menyatukan Nahdiyin di seluruh Indonesia? Ya, tentu itu akan menjadi PR dari Mbak Yeni seandainya terpilih sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan. Akan tapi satu yang paling terberat, ya, bagi koalisi perubahan, dalam hal ini Nasdem sebagai ketuanya, adalah bagaimana menjinakkan Partai Nasdem, bagaimana menjinakkan Partai Demokrat agar mau mengalah, ya, untuk tidak terlalu ngotot menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Jangan dikunci, maksudnya dikunci, ya, seandainya Mas AHY tidak jadikan atau ketua umum kami tidak dijadikan sebagai calon wakil presiden, ya mohon maaf, kami minggat, kami akan cari koalisi yang lain. Nah, apakah itu kemungkinan terjadi? Ya, sangat mungkin sekali. Ya, sangat mungkin sekali. Makanya tugas terberatnya adalah bagaimana menjinakkan Partai Demokrat. Kalau dalam konteks yang lain, kalau PKS saya pikir itu relatif mudah, ya. Memang beliau PKS ngotot, akan tapi tidak sengotot Partai Demokrat. Kita tidak berharap, ya, koalisi perubahan akan bubar di tengah jalan, ya, karena dari awal sudah digaung-gaungkan, sudah didengung-dengungkan akan mengusung Anies Baswedan, akan tapi karena konstelasi politik, karena dinamika politik yang sangat luar biasa, maka koalisi ini akan bubar. Sungguh sangat disayangkan. Jangan sampai gara-gara ini misalnya Demokrat akan kena imbasnya, ya, akan bernasib seperti P3 misalnya yang suaranya sangat sedikit, atau partai Hanura misalnya yang tidak lolos di parliamentary threshold di 2019 lalu, sehingga termasuk dalam partai politik non parlemen. Mengingat Partai Demokrat telah pernah berdaya di masa lalu, yaitu periode 2004-2014,
artinya selama 10 tahun. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap di channel ini. Semoga semakin mencerdaskan, semakin meningkatkan daya kritis kita dalam melihat suatu masalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.